Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga Bu Eka dapat memberikan materi dan kalian dapat menyimak materi. Sebelum masuk ke materi, jadi ada tugas hari ini untuk kalian menyimak materi ini dan meresum apa yang Bu Eka sampaikan hari ini. Bu Eka hari ini akan menyampaikan mengenai kebahasaan teks persuasi. Jadi nanti kalian simak dan kalian catat hasil kalian menyimak video ini. Nanti hasilnya kalian kirim berupa foto ke WhatsApp. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini mengenai kebahasaan teks persuasi. Kebahasaan teks persuasi terdiri atas 7 kebahasaan. Ada bujukan, pendapat, fakta, kata kerja mental, konjungsi kausalitas, kata rujukan, dan kata teknis. 7 kebahasaan itu sudah pernah kita bahas di teks sebelumnya. Pasti kalian juga sudah tidak asing dengan kebahasaan yang ada di teks persuasi ini. Pendapat sudah kalian dapatkan di teks eksposisi. Fakta sudah kalian dapatkan di teks eksposisi. Kata rujukan, konjungsi kausalitas, kata teknis, semua sudah pernah dipelajari di teks sebelumnya. Teks eksposisi, teks eksplanasi. Nah, yang baru di kebahasaan teks persuasi ciri khasnya adalah berupa bujukan. Karena teks persuasi ini pada hakikatnya adalah meyakinkan pembaca mengenai apa yang kamu tulis. Maka, kebahasaan yang pertama dalam teks persuasi itu adalah bujukan atau ajakan. Menurut KBBI, bujukan berasal dari kata bujuk yang artinya usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan itu benar. Jadi di sini kalian mengungkapkan kata-kata manis yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang bahwa yang kalian katakan itu benar. Sebagai contoh di sini Bu Eka mengambil contoh ajakan. Adik jangan menangis. Ayo kita beli es krim di Indomaret. Nah, di sini kalian membujuk adik kalian supaya tidak menangis lagi. Contoh lain lagi. Semisal kalian mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ketika Bu Eka bilang ada si A mengumpulkan. Loh, hasilnya kok sama seperti yang sebelumnya. Apakah kamu menyontek? Nah, di situ Bu Eka bertanya kepada dia, apakah kamu menyontek? Dia menjawab, tidak Bu, saya mengerjakan sendiri. Saya mencari sumber di buku, di internet. Dari pukul 6 hingga malam. Nah, di situ kalian berusaha meyakinkan Bu Eka bahwa yang kalian lakukan itu tidak nyontek. Di situ kalian membujuk Bu Eka agar supaya Bu Eka percaya kepada kalian. Itu merupakan bujukan. Pasti bisa kan ya membuat kalimat bujukan ataupun kalimat ajakan. Yang paling mudah adalah berupa mengajak. Ayo kita pergi ke lapangan main bola. Nah, itu membujuk atau mengajak temanmu untuk bermain bola di lapangan.
Kebahasaan yang kedua adalah kalimat pendapat atau opini. Di teks eksposisi kita sudah mempelajari pendapat atau opini ini. Nah, pengertian dari pendapat ini suatu kalimat yang diungkapkan oleh seseorang mengenai isu atau masalah tertentu. Ciri pendapat adalah belum tentu kebenarannya. Nah, pendapat dan fakta ini selalu berhubungan. Kalau pendapat belum tentu kebenarannya dan belum dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan fakta itu nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaannya di situ. Contoh, virus corona sangat mengerikan dan meresahkan karena kabarnya virus tersebut sudah menyebar luas ke seluruh dunia. Pendapat ini diungkapkan oleh siapa? Oleh seseorang mengenai isu masalah apa? Mengenai isu masalah corona. Nah, di pendapat, pada hakikatnya semua kalimat itu berupa pendapat dari seseorang. Jadi, ketika nanti kalian akan menganalisis teks yang berupa kalimat pendapat, itu pasti semuanya pendapat. Tinggal kalian bagaimana membedakan pendapat dan fakta. Biasanya kan ada. Kalau fakta itu berupa data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Cirinya ada tanggal, ada angka, ada tahun, dan lain-lain. Kalau pendapat itu cenderung biasanya menurut pribadi seseorang. Oh, si A cantik. Menurut si B belum tentu cantik. Jadi, pendapat ini adalah subjektif. Yang ketiga, fakta. Fakta di sini sudah pasti sudah bisa membedakan. Dan yang paling mudah di antara 7 kebahasaan lainnya. Informasi berupa data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sini Bu Eka mengambil contoh Provinsi Jawa Tengah, ibu kotanya adalah Semarang. Fakta atau tidak kalau Provinsi Jawa Tengah itu ibu kotanya adalah Semarang? Fakta. Bisa kalian cek di atlas, bisa kalian cek di internet bahwa Provinsi Jawa Tengah itu betul-betul ibu kotanya Semarang. Fakta lain lagi, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Itu salah satu fakta juga. Contoh lain fakta, kelas 8C SMP Al-Fadlu tahun pelajaran 2019-2020 siswanya berjumlah 24 dan berjenis kelamin laki-laki. Itu fakta, bisa dicek dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita beralih ke kebahasaan yang keempat adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata-kata mengenai suatu reaksi atau respon terhadap suatu tindakan. Di sini Bu Eka mengambil contoh, ada tindakan Ali mengajak Andi makan bakso. Nah, di sini Andi menolak ajakan Ali karena ia tidak memiliki uang. Respon dari suatu tindakan atau ajakan Ali ini adalah Andi menolak. Menolak ini adalah suatu respon. Contoh lain lagi, Dani menghindari lubang di jalan ketika berkendara. Nah, ini adalah respon. Ketika dia melihat lubang, dia pasti akan menghindar.
Kalau dia tidak menghindar, dia akan keceglong. Di situ adalah wujud kata kerja mentalnya menghindar. Di sini yang Bu Eka cetak merah adalah ciri dari kata kerja mental. Biasanya berupa predikat me. Ada kata menolak, menghindari, dan yang lainnya itu merupakan kata kerja mental. Jadi cirinya ada me ya, diingat-ingat. Nah, selanjutnya yang kelima, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini kata penghubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kita sudah mempelajarinya di teks eksposisi, di teks eksplanasi. Cirinya ada karena, ada disebabkan oleh, diakibatkan, akibatnya, sehingga, dan lain sebagainya. Kalian bisa buka catatan kembali di materi sebelumnya. Di sini Bu Eka memberikan contoh, hari ini Dina tidak berangkat sekolah karena neneknya meninggal. Ada konjungsi kausalitas yaitu karena. Karena menjadi salah satu ciri dari konjungsi kausalitas. Kita lanjut yang keenam, kata rujukan. Kata rujukan ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan suatu kata yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contoh, virus corona sangat mengerikan dan meresahkan karena kabarnya virus tersebut dapat menyebar luas ke seluruh dunia. Virus tersebut sudah menyebar luas ke seluruh dunia. Di sini kata rujukannya adalah yang bercetak merah, yaitu tersebut. Tersebut ini merujuk ke mana atau merupakan kata ganti dari kata apa? Tersebut itu adalah kata ganti dari corona. Nah, tersebut berarti di sini merujuk ke corona. Contoh lain lagi. Dani hari ini ulang tahun. Ia akan mengadakan pesta ulang tahun pada sore hari. Kata rujukan pada kalimat ini adalah ia. Ia merujuk kemana? Merujuk ke Dani. Jadi kata rujukan ini berupa kata ganti. Menggantikan kata apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Paham ya? Jika nanti belum paham, dapat kita diskusikan di grup. Dan kebahasaan yang terakhir adalah kata teknis atau istilah. Sebuah istilah asing atau kata khusus yang berkaitan dengan isu atau masalah yang dibahas. Di sini Bu Eka memberikan contoh, virus corona sangat mengerikan dan meresahkan karena kabarnya virus tersebut sudah menyebar ke seluruh dunia. Di sini ada kata teknis atau istilah apa? Yaitu mengenai virus corona. Kata khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Biasanya berupa kata-kata yang belum pernah kalian dengar dan belum kalian ketahui maknanya. Nah, itu bisa disebut dengan kata teknis atau istilah. Baik, cukup sekian materi dari Bu Eka tentang kebahasaan teks persuasi. Dapat kita simpulkan teks persuasi ada 7 kebahasaan. Yang pertama, bujukan. 2, kalimat pendapat atau opini. 3, fakta. 4,
kata kerja mental, 5 kausalitas, 6 kata rujukan, dan 7 kata teknis. Penyebutan pada kebahasaan ini boleh tidak urut, jadi terserah kalian, bisa bujukan terus kata teknis terus rujukan, jadi urutannya bebas, tidak urut tidak apa-apa. Berbeda dengan struktur. Jika struktur memang benar-benar harus urut, tidak boleh dibolak-balik urutannya, ya. Begitu. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di grup WhatsApp Bahasa Indonesia. Bu Eka akhiri materi kebahasan teks persuasi hari ini. Jangan lupa kalian buat catatan, resum hasil menyimak video ini. Kemudian kalian laporkan hasil catatannya. Bu Eka tunggu hingga pukul 11 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.